yang memang kebanyakan awam langsung terkesima. Bak mereka menemukan harta karun terpendam yang nilainya luar biasa. Padahal jika mereka mau sedikit saja belajar tentang agamanya, maka mereka akan paham yang disuguhkan adalah sampah yang sangat menjijikkan. Ya, mereka ini para tokoh yang nyeleneh, yang tampil sekedar beda dengan yang lainnya. Karena mereka sadar jika mereka menempuh jalur normal, mereka tidak akan mungkin bisa terkenal. Karena jelas saingannya adalah para ulama-ulama yang menjadi gudang ilmu dan unggul dulu hingga hari ini. Sedangkan mereka ini coba lihat apa sebenarnya kemampuan mereka. Selain karena biasanya mereka jualan gelar atau sekedar kemampuan mereka beretorika. Bahkan tidak sedikit dari mereka ini, kemampuan mereka sebenarnya yang unggul adalah ketahanan mereka berlama-lama di tempat sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah video, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Akhir-akhir ini banyak sekali orang atau oknum-oknum yang berpemikiran liar ya tentang Islam. Mereka menyebarkan pemikiran-pemikiran sesatnya, pemikiran-pemikiran liarnya tentang Al-Quran, tentang Islam, tentang hadis. Tidak sembunyi-sembunyi lagi. Mereka berani menampakkan diri, mereka berani menyebarkan pemikiran-pemikiran liarnya, dan ironisnya ini banyak yang mengikuti, banyak yang menggandrungi, banyak yang menyenangi. Saya lihat salah satu video dari mereka itu bahkan viewernya puluhan ribu. Setelah dicek komentar-komentarnya mendukung pemikiran-pemikiran liar tersebut. Ya, artinya ini orang-orang awam, orang-orang yang sudah tidak berilmu, sudah terpengaruh dengan mereka yang sebetulnya sama-sama tidak berilmu, tapi cuman karena berani tampil di muka umum, tampil di media. Pemikiran-pemikiran liar yang sangat tidak berkompeten di bidangnya. Tidak kompeten di bidang ilmu agama, berani membahas tentang agama, berani ngomong tentang agama. Namun kami sangat menyayangkan pihak-pihak yang berwenang, pihak-pihak mempunyai otoritas, contoh seperti MUI, seperti Kemenak, itu tidak bergeming. Artinya tidak ada reaksi apapun selama ini yang kami tahu. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ini keliru, barangkali sudah di luar pengetahuan kami, itu mereka sudah bertindak tapi kami tidak tahu. Tapi selama ini yang kami tahu tidak ada respon, tidak ada reaksi dari kedua instansi yang mempunyai otoritas ini. Yang kami harapkan itu agar segera bertindak, agar segera turun tangan, agar tidak lebih banyak masyarakat awam ini disesatkan, diracuni, dipengaruhi oleh pemikiran liar, oknum-oknum yang tak bertanggung jawab, oknum-oknum yang hanya mencari viral, ingin tenar, ingin terkenal.
sehingga menyebarkan pemikiran-pemikiran sesatnya, pemikiran-pemikiran liarnya, ya justru cuman cari perhatian dan ingin viral. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, video berikut ini akan menjelaskan kepada kita apa tujuan mereka yang menyebarkan pemahaman-pemahaman liarnya, pemahaman-pemahaman aneh dari oknum-oknum tersebut. Mari kita simak video berikut ini. Kenapa semakin banyak orang aneh dan yang melakukan hal nyeleneh di akhir zaman? Sebabnya karena banyak orang yang mabuk keterkenalan. Semua orang ingin terkenal dan viral. Cuma masalahnya, jika ingin terkenal lewat jalur prestasi, itu berat, sulit, dan yang sudah pasti banyak saingan dan butuh proses yang panjang untuk menjalaninya. Maka jalan ninja bagi mereka yang sudah gila keterkenalan sekaligus minim bakat dan kemampuan adalah dengan menggunakan kaidah bul ala zamzam fatu'raf. Kencingi sumur Zam-Zam maka engkau akan terkenal. Ya, gimana tidak terkenal coba? Wong sumur Zam-Zam dipipisi. Artinya buat apapun yang aneh, meski itu perbuatan kurang ajar, nggak masalah. Yang penting kan terkenal dulu. Adapun urusan salah kan tinggal minta maaf. Dan biasanya hal seperti ini akan selalu ada yang pro kontra. Minimal akan ada yang sefrekuensi yang turut membela. Nah, termasuk fenomena ini juga mulai terjadi dalam dunia ilmu agama. Bermunculan para dai, penceramah, dan tokoh agama yang tampil dengan segala keanehannya. Dalam dunia keilmuan dan pemikiran, mereka memulung pendapat-pendapat yang di zaman dulu tak satu pun orang yang sudi untuk mengikutinya. Tapi hari ini karena dikemas dengan bungkus yang baru, seperti dikatakan ini keterbukaan, mendobrak kemapanan, keberanian menyampaikan sesuatu yang disembunyikan, maka kemudian itulah yang viral. Masyarakat kita yang memang kebanyakan awam langsung terkesima. Bak mereka menemukan harta karun terpendam yang nilainya luar biasa. Padahal jika mereka mau sedikit saja belajar tentang agamanya, maka mereka akan paham yang disuguhkan adalah sampah yang sangat menjijikkan. Ya, mereka ini para tokoh yang nyeleneh, yang tampil sekedar beda dengan yang lainnya. Karena mereka sadar jika mereka menempuh jalur normal, mereka tidak akan mungkin bisa terkenal. Karena jelas saingannya adalah para ulama-ulama yang menjadi gudang ilmu dan unggul dulu hingga hari ini. Sedangkan mereka ini coba lihat apa sebenarnya kemampuan mereka. Selain karena biasanya mereka jualan gelar atau sekedar kemampuan mereka beretorika. Bahkan tidak sedikit dari mereka ini, kemampuan mereka sebenarnya yang unggul adalah ketahanan mereka berlama-lama di tempat sampah dalam mengorek-ngorek kotoran ilmu dan sejarah. Tidak lebih dari itu. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan video yang kami sajikan, video kami yang kami bawakan, kami persembahkan untuk para besar kalian itu bermanfaat, bisa menjadikan tambahan wawasan, bisa menginspirasi. Itu betul-betul berhati-hati agar tidak terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman sesat, pemikiran-pemikiran liar, terutama dari akidah-akidah yang menyimpang, akidah-akidah yang melenceng dari paham-paham radikal. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.